Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengambil satu judul, tetapi judul tersebut masih ada kaitannya dari kartu yang saya pegang ini. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika saya mengatakan apa yang dia lakukan terhadap pihak ketiga dia? Apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, tetapi gambaran yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu, kartu ini membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Begitu saya memegang kartu yang saya pegang ini, secara tidak langsung kartu ini membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Sepertinya manusia yang sudah meninggalkan diri kamu ini seperti memperlakukan kondisi pihak ketiganya dalam situasi yang benar-benar sangat terintimidasi.
Bukan hanya kondisi intimidasi yang diberikan oleh manusia itu terhadap pihak ketiganya, manusia itu pun memperlakukan pihak ketiganya di luar dari ekspektasi yang dibayangkan oleh pihak ketiga dia sendiri. Saya mengategorikan manusia itu mengintimidasi pihak ketiga karena memang bisa saja manusia itu memiliki alasan kenapa dia memperlakukan situasi tersebut. Bisa saja manusia itu tidak dihargai, atau mungkin manusia itu menyadari ternyata komitmen yang dia jalankan terhadap pihak ketiga seperti komitmen yang ada kebohongan yang selama ini disembunyikan dari manusia tersebut. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu yang berbicara secara pedang, tetapi pedang tersebut dipegang oleh seorang raja. Kartu pertama, King of Swords. Mantap kali kartunya, Wak Geng. Kartu pertama, kartu yang berbicara secara pedang. Bisa saja saya mengategorikan ini pihak ketiga tidak lagi menghargai manusia itu, atau mungkin pihak ketiganya sudah bersifat bodoh amat, makanya manusia itu mencoba untuk memberikan perlakuan agar pihak ketiga merasa terintimidasi. Muncul kartu Nine of Swords, kartu Nine of Wands, kartu tongkat yang keluar, tetapi kartu tersebut terdiri dari 9 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ke-9 tongkat tersebut, saya rasa kartu ini mendukung dari kemunculan kartu pertama, dan kartu ini membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Bukan hanya kondisi intimidasi yang sudah dia berikan terhadap pihak ketiga dia, tetapi ini orang pun seperti sudah membatasi apa yang menjadi keperluan dari pihak ketiga, di mana membatasi apa yang menjadi keperluan pihak ketiga. Sepertinya manusia itu sadar kondisi dia hanya menerima apa yang menjadi kesengsaraan dia, baik secara mental ataupun baik secara batin. Dua kartu yang saya pegang untuk pertama kalinya, dua kartu ini berbicara secara negatif, yang dimana manusia itu paham dan mengerti ternyata kondisi dia sangat sudah dimanfaatkan oleh pihak ketiga dia. Muncul kartu Nine of Cups, kartu cawan yang keluar, tetapi kartu tersebut terdiri dari 9 cawan. Tadi 9 tongkat, sekarang giliran 9 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ke-9 cawan tersebut, ya satu cawan yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Sepertinya manusia itu sudah memberikan pihak ketiganya dalam sifat mimpi buruk. Mimpi buruk kategori apa? Apa yang menjadi pencapaian pihak ketiga? Apa yang menjadi kepuasan pihak ketiga? Apa yang menjadi target pihak ketiga? Ini tidak lagi berjalan sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi pihak ketiga. Bisa saja pihak ketiga ini tidak lagi menerima apa yang menjadi pencapaian dia. Muncul kartu Five of Coin sama dengan Five of Pentacles, yang dimana kemunculan kartu ini terdiri dari 5 koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu koin dari kelima koin tersebut, ya satu koin yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Kartu ini berbicara secara penderitaan. Kartu ini berbicara secara kesehatan.
Tetapi saya mengategorikan kondisi kesehatan yang diberikan oleh manusia itu terhadap pihak ketiga seperti membuktikan bahwasannya manusia itu secara perlahan-lahan membuat pihak ketiga merasa bingung, merasa sangat linglung. Muncul kartu The Emperor. Unsur api berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Emperor. Kartu ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Kembali untuk saya ucapkan bahwasannya manusia itu sudah tidak lagi memberikan apa yang menjadi tanggung jawab dia terhadap pihak ketiga dia. Dia sudah tidak lagi memberikan apa yang menjadi tanggung jawab dia karena dia sadar selama ini ternyata pihak ketiga hanya memanfaatkan apa yang menjadi keborosan dia, keroyalan dia, kestabilan dia, dan dia pun merasa ada suatu kondisi kebohongan yang disimpan oleh pihak ketiga, Wak Geng. Muncul kartu The Lovers. Unsur udara berlambangkan 3 zodiak, Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Lovers. Kartu ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Sepertinya manusia itu sudah memberikan suasana komitmen yang tidak lagi bersifat romantis, harmonis, justru sudah suasana yang bersifat resiko. Saya rasa manusia yang meninggalkan diri kamu ini sudah bertolak belakang dengan apa yang menjadi pemikiran dari pihak ketiga. Saya rasa manusia itu sudah memperlakukan pihak ketiganya dalam situasi di mana pihak ketiga menerima apa yang menjadi resiko. Muncul kartu The Devil. Unsur tanah berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Devil. Kartu ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Saya rasa manusia itu sudah tidak lagi ketergantungan terhadap pihak ketiganya, dan saya rasa manusia itu pun sudah memberikan apa yang menjadi situasi penyakit terhadap pihak ketiga. Penyakit yang saya katakan ini bersifat finansial, tanggung jawab, serta kebutuhan. Muncul kartu pedang. Kartu pedang yang keluar, tetapi kartu tersebut terdiri dari 8 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-8 pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Saya rasa manusia itu sudah memperlakukan pihak ketiga dalam suasana yang bersifat tercekik, suasana yang terintimidasi, suasana yang ada beban, dan suasana yang benar-benar bersifat terkekang. Ada alasan kembali kenapa manusia itu memperlakukan situasi tersebut terhadap pihak ketiganya, karena memang manusia itu seperti menyimpan situasi trauma di saat dia sadar dia terlalu memperjuangkan pihak ketiganya, tetapi apa yang dia perjuangkan semuanya bertolak belakang secara pemikiran dia. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu 8 pedang sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.